Anda pasti pernah kan dengar video begini, ikuti kebiasaan orang kaya ini. Bangun jam 5 pagi, minum kopi di tempat-tempat mahal. Tapi saya mau kasih tahu Anda bahwa sebagian besar dari video-video yang Anda tonton, itu sebenarnya bukan benar-benar kebiasaannya orang kaya yang bikin mereka kaya. Kebanyakan itu hanya kebetulan yang dibungkus seolah-olah menjadi rumus kaya. Saya bukan bermaksud bikin Anda menjadi ragu bahwa ya Anda bisa kaya. Enggak. Tapi saya pengen Anda itu fokus ke hal yang benar. Bukan fokus ke hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama kondisi rekening Anda. Belum masuk ke pembahasan, saya mau jelasin satu konsep yang bakal kita bawa kali ini, yaitu survivorship bias. Gampangnya gini, kalau Anda ngelihat orang yang kaya ya, maka Anda akan menemukan sebuah pola yang sebenarnya itu mirip-mirip antara satu orang kaya dengan orang kaya yang lain. Tapi masalahnya, itu nggak berhenti di sana. Kemiripan ini juga terjadi di orang-orang yang nggak sukses. Dari sekian banyak orang kaya yang bangun pagi, berapa banyak kenalan Anda yang juga bangun pagi jam 4 subuh, tapi nggak berhasil-berhasil? Karena selama ini kita hanya dengar cerita dari si pemenang. Kita nggak pernah dengar jutaan orang lain yang hidupnya sebenarnya seolah nggak ada perubahan. Kita masuk ke mitos yang pertama. Orang kaya itu selalu bangun jam 4 sampai jam 5 pagi. Ini mitos yang paling sering muncul. Alasannya memang secara permukaan sih kayak masuk logika ya, seolah-olah bangun lebih pagi, sama dengan lebih disiplin, sama dengan lebih produktif, sama dengan lebih kaya. Tapi nggak sesimpel itu. Karena Apple itu pernah ngerilis data dari kebiasaan para top eksekutif mereka. Dan kebanyakan dari mereka juga nggak selalu bangun pagi kok. Dari situ ditarik kesimpulan, sebenarnya yang bikin mereka sukses adalah bukan jam bangunnya, tapi rutinitas secara konsisten setelah bangunnya. Itu ngapain? Jadi orang kaya yang bangun jam 5 pagi, itu bukan kaya karena dia jam 5-nya, bukan jamnya yang bikin dia kaya. Tapi dia mempertahankan rutinitas itu secara konsisten dalam waktu yang lama, belasan tahun, puluhan tahun. Orang yang bangunnya jam 9 pagi pun, kalau dia tetap konsisten dengan rutinitasnya, dia punya sistemnya, ya dia kaya-kaya juga. Jadi ibaratkan jam bangun itu hanya sebagai kendaraan. Sedangkan Anda, sistem Anda, rutinitas Anda, itu mesinnya. Mitos yang kedua, orang kaya itu baca minimal 1 buku setiap minggu. Data ini sebenarnya muncul dari para CEO yang mereka itu selalu berkelakar gitu ya, bilang, wah kami ini suka membaca buku, gitu. Setahun bisa 60 buku, seminggu minimal 1 buku. Padahal sebenarnya, kalau Anda masih di kelas pekerja, atau Anda pengusaha yang baru merintis, sulit sekali loh untuk bisa meluangkan waktu baca buku 1 seminggu. Itu sebenarnya sulit. Beda dengan mereka yang udah sukses, mereka punya lebih banyak waktu. Ini bukan berarti baca buku itu nggak guna loh ya. Baca buku benar bermanfaat. Tapi seringkali ini menjadi dorongan Anda untuk selalu mendapatkan input berupa informasi dari buku, tapi Anda lupa output, aksi nyatanya apa. Setelah baca sekian banyak, Anda ngapain? Justru kebanyakan orang kaya dalam proses mereka menjadi kaya, mereka itu nggak ngabisin 1 buku full dibaca gitu, nggak. Mereka itu punya masalah apa? Contoh, problemnya di perusahaannya, di bisnisnya adalah digital marketing dan negosiasi misalnya. Ya dia akan cari buku, dia akan cari informasi yang berhubungan dengan itu. Kalau sekarang sebenarnya bahkan nggak hanya butuh buku ya. Anda bisa cari, Anda bisa tanya lewat, ya banyak sekali AI sekarang untuk jadi teman berbicara Anda. Tapi kan buku lebih terstruktur. Iya, benar. Dan itu bukan alasan Anda untuk baca sangat banyak buku sampai Anda lupa untuk beraksi. Jadi membaca itu sebagai efek samping dari kesuksesan memang benar, tapi bukan berarti resep utamanya itu. Mitos yang ketiga, orang kaya itu nggak sempet mainan media sosial. Kata siapa? Justru media sosial sekarang ini, informasinya udah sangat cepat sekali, sangat update sekali. Berbeda dengan katakanlah 5-10 tahun yang lalu, ketika orang mau cari informasi itu harus lewat koran, televisi, bahkan dulu lewat radio. Dan realitanya banyak orang kaya yang justru sekarang dapat informasi itu dari media sosial. Mereka riset tren apa yang dibutuhin pasar itu dari media sosial, ketahuan di situ. Yang membedakan si kaya dan si miskin dalam bermedia sosial adalah si kaya itu selalu tahu porsinya, dan mereka menyelami media sosial itu dengan kesadaran penuh apa yang mereka cari di sana. Bukan menghabiskan waktu scroll mencari hiburan tanpa dia tahu sebenarnya aku ini ngapain, sekedar ngabisin waktu atau ada tujuan di situ. Mitos yang selanjutnya itu dibilang orang kaya itu selalu hemat loh. Mereka nggak mau tuh beli kopi-kopi yang mahal, jajanan-jajanan yang makanan yang mahal. Kata siapa? Justru coba Anda hitung ya. Anggaplah Anda hemat. Anda nggak
ngopi hari ini. Kopi Anda beli di kafe misalnya 25.000, 30.000. Satu hari satu, sebulan Anda kurang lebih habisnya ya 900.000, 1 juta misalnya. Kalau Anda nggak ngopi, apa benar Anda bisa hemat dari 1 juta itu? Anda tabung 1 tahun, kekumpul 12 juta. Tapi daripada Anda hemat-hemat 12 juta dalam setahun, orang kaya itu nggak mau kayak gitu. Mereka lebih memilih gimana caranya tiap bulan bisa ada kenaikan 2 juta income-nya. Mereka nggak mau fokus ke pengeluaran kecil sebagai distraksi mereka. Mereka lebih milih fokus ke apa yang bisa dibangun, apa yang bisa mendatangkan income lebih banyak lagi. Sehingga keluar uang 30.000, 50.000 buat beli kopi ya nggak ada masalah. Mereka akan jauh lebih resah hatinya, lebih gundah gulana ketika mereka menemukan bahwa bisnisnya ini stuck. Pendapatannya segitu-gitu aja. Dan kalaupun mereka mau berhemat, mereka akan berhemat di hal yang lain yang nilainya lebih besar. Misalnya rumah, kendaraan, mobil. Mereka lebih pilih beli second daripada beli baru. Itu benar. Atau utang. Mereka sangat memperhitungkan sekali utang. Mereka nggak mau utang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Kalau Anda mau ngirit kopi, tentu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya, baguslah. Anda bisa menahan nafsu Anda. Tapi jangan harap dengan mengirit hal-hal kecil Anda bisa jadi kaya. Mitos yang terakhir, ini seringkali dikaitkan dengan kedisiplinan, yaitu orang kaya itu kalau pagi pasti olahraga. Karena kalau mereka disiplin olahraga, hal berat sudah dilakukan, nanti mereka akan enak kerjanya. Lebih disiplin juga. Logikanya memang menarik, tapi ini nggak selalu benar. Disiplin itu soal spesifik konteks. Konteksnya apa? Ada loh orang yang olahraganya disiplin, atur makannya disiplin, tapi dia males kerjanya, nggak kreatif, pasrah sama keadaan. Begitupun sebaliknya, ada orang yang sangat disiplin membangun bisnisnya, sangat disiplin dalam kerjanya, tapi secara konteks kebugaran, dia nggak mau. Dan riset psikologinya memang mengatakan ada istilahnya itu habit transfer, di mana disiplin di satu area tidak berarti Anda bisa disiplin di area yang lain. Anda disiplin baris berbaris di depan komandan Anda, bukan berarti Anda tidak melanggar lampu lalu lintas. Jadi perlu kesadaran yang mutlak supaya Anda mau disiplin di hal yang memang lebih Anda prioritaskan. Itu apa? Tentu olahraga pagi bagus, nggak ada yang bantah itu. Sehat pasti, bugar pasti. Tapi apakah orang yang olahraga pagi pasti kaya? Enggak juga. Nah, dari 5 hal ini, benang merahnya apa? Kebiasaan-kebiasaan itu tadi bukan resep jadi kaya, melainkan efek samping dari orang yang punya sumber daya, punya waktu, dan punya sistem. Ketiganya ini udah berjalan secara konsisten dalam waktu yang panjang. Bukan setahun 2 tahun, tapi 10 tahun, 15 tahun. Ketika Anda hanya meniru sebagian kecil dari kebiasaan mereka, tanpa Anda hiraukan sistemnya, ibaratnya itu seperti Anda niru kulitnya aja, tapi Anda nggak niru mesin di dalamnya apa. Karena yakinlah, Anda harus tahu, resep kaya kebanyakan orang adalah betah dalam kebosanan, rutinitas yang membosankan. Itu dilakukan terus-menerus setiap hari. Jauh lebih dari itu, ada juga tentang keputusan finansial mereka, cara mereka mengelola resiko, dan cara mereka membangun aset yang menghasilkan uang sekalipun mereka tidur. Kalau Anda mau saya bahas tentang hal-hal yang sebenarnya bikin mereka kaya, silakan Anda komen aja, setuju ya, atau Anda bisa beri dukungan untuk channel kecil ini. Dan sampai jumpa di part yang kedua. Terima kasih sudah menonton.